Shalom saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kesempatan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini kami akan menghadapi hal-hal yang baru bersama Engkau Tuhan. Maka dari itu kami berdoa, biarkan firman-Mu Tuhan yang mengubah mindset kami, hati kami, supaya mindset dan hati kami Tuhan siap untuk menerima yang baru dari Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus Engkau yang mengajar lewat setiap firman yang dibagikan. Gunakan lidah bibir hamba-Mu, biar sungguh-sungguh firman-Mu yang tersampaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya berharap saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan yang sangat baik, bahkan di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, hari ini saya mau share kepada saudara-saudara sekalian berbicara tentang the rhythm of grace. Ya, ritme dari kasih karunia. Saya teringat waktu pembapaan dulu, pembapaan saya dengan Bapak Rohani saya, itu sempat membahas tentang ini. Dan beliau sering ngomongin tentang rhythm of grace. Nah, entah kenapa di suatu hari yang indah di masa-masa pandemi kemarin, itu keluar lagi gitu ya. Saya kembali merenungkan tentang rhythm of grace. Mari kita buka ayatnya. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan dari versi terjemahan baru dan juga The Message. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Versi The Message-nya berkata seperti ini. Are you tired, burn out on religion? Come to me. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-lifting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Ada satu kata yang menarik, satu kalimat yang menarik yang saya mau highlight buat saudara-saudara sekalian, yaitu learn the unforced rhythms of grace. Jadi ternyata dari ayat ini kita tahu bahwa kasih karunia itu ternyata ada ritmenya. Dan bahkan dikatakan bahwa kasih karunia itu ritmenya tidak memaksa. Saya ini seorang dancer, saudara-saudara sekalian ya. Buat yang belum tahu mungkin, seorang Doni itu juga seorang dancer gitu. Meskipun sekarang tidak full time gitu ya. Saya masih menari tapi saya masih mengajar kadang. Nah, di dalam dunia dance, ritme dalam lagu itu sangat-sangat penting. Ketika seorang dancer itu menarikan sesuatu yang ritmenya tidak sama dengan lagunya, maka itu kami mengatakannya, dancer-dancer itu ngomongnya offbeat gitu ya. Nah, sama seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita tuh offbeat, kehidupan kita tuh tidak sama dengan ritmenya Tuhan. Dan di dalam dunia dance, kalau seorang dancer itu menarikan sesuatu tidak sesuai dengan ritmenya, gitu ya, bisa dibayangkan ya, jadi lagunya dem dem dem, dia narinya dem 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 gitu misalnya ya, itu pasti nggak enak dilihat. Nah, jadi sama sebenarnya ketika kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen mempunyai ritme yang tidak sama dengan kasih karunia itu, atau ya seringkali kita lebih cepat atau lebih lambat dari ritmenya kasih karunia-Nya Tuhan, maka kehidupan kita tuh jadi nggak enak. Pernah nggak saudara-saudara merasakan seperti itu? Ketika kita lebih cepat dari ritmenya Tuhan, kita jadi sibuk-sibuk sendiri. Betul ya? Tanpa sadar kita menjadi capek, kita jadi kecewa, karena kenapa kok semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi? Atau sebaliknya, ketika kita lebih lambat dari ritmenya Tuhan, akhirnya seperti kita ketarik-tarik gitu ya. Ya ujung-ujungnya sama, sakit juga, nggak enak juga. Kayak gitu. Tahun ini kita di SMCC ngomongin tentang something new. Ya kan? Behold something new has come. Dan di akhir tahun kemarin waktu saya merenung tentang apa yang menjadi resolusi saya, apa yang Tuhan mau proses dalam kehidupan saya selama 1 tahun ini, saya mendapatkan tentang kasih karunia. Kata-katanya from grace to grace gitu. Ayatnya waktu Paulus berkata bahwa Tuhan yang ngomong ke Paulus kan bahwa kasih karunia-Ku tuh cukup bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, jujur di akhir tahun kemarin saya sangat excited mendapatkan 2 hal ini. Yang satu adalah vision statement dari SMCC, yang satu adalah resolusi untuk saya secara pribadi. Saya sangat excited dengan apa yang mau Tuhan lakukan di tahun ini. Nah, cuman kembali lagi ngomongin pembapaan ya. Jadi di akhir tahun kemarin saya juga sempat pembapaan dengan Bapak Rohani saya. Bapak Rohani saya mengingatkan bahwa ingat, kasih karunia itu ada ritmenya. Jangan sampai kita lebih cepat dari ritme tersebut. Jujur, itu mungkin sekali lagi perenungan yang sudah lama banget ya. Bapak Rohani saya sering ulang gitu. Cuman itu membuat saya kembali berkaca, kembali merenung
apakah seorang Doni, apakah saya itu sedang mengikuti ritmenya Tuhan? Karena buat yang mengenal siapa saya adalah orang yang punya kecenderungan untuk tidak sabar. Saya punya kecenderungan untuk pinginnya semuanya cepat, selalu tergesa-gesa, pinginnya sekarang, nggak mau menunggu. Dan Tuhan beberapa akhir tahun ini sudah memproses saya di sana. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apakah saat ini hidup saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang mendengar khotbah ini sudah sesuai dengan ritme kasih karunia-Nya Tuhan? Nah, inilah yang saya mau sharekan ke saudara-saudara sekalian, yaitu irisan dari kedua hal tersebut. Apakah ritme kita dan ritme kasih karunia Tuhan itu sudah sama? Mari kita detailkan satu-satu ya. Saya temukan orang Kristen ini terbagi menjadi 3 berdasarkan sinerginya dengan ritme kasih karunia Tuhan. Yang pertama, ritme yang lebih lambat. Ciri-cirinya atau efeknya adalah suka menunda. Nanti dulu, ya kan? Siapa yang suka ngomong nanti dulu? Ya. Tidak peka, gitu kan? Saya bukakan contohnya ya. Ayatnya ada di Yohanes 4. Saya akan buka beberapa ayat gitu ya di firman hari ini. Yang pertama ada di Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah ini, Yesus ngomong sama murid-muridnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat, ada sebuah ketidaksinkronan dari apa yang Yesus lihat dan murid-muridnya lihat. Yang kedua, satu lagi perumpamaan di perumpamaan talenta ya, di Matius 25 ayat 18 sampai 30. Karena terlalu panjang, saudara-saudara sekalian sudah pernah baca ya ayatnya ya. Nah, saya mau menyoroti tentang si 1 talenta itu. Ketika si tuan itu kembali dan dia melihat orang yang diberi 1 talenta itu ternyata tidak ngapa-ngapain, ternyata tidak mengerjakan apapun, ya kan, untuk melipat gandakan talenta yang sudah diberikan, hingga akhirnya kita lompat langsung aja ke ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara tahu nggak saudara-saudara sekalian, banyak banget anak-anak Tuhan yang seperti ini. Mau pelayanan, ngomongin hati Tuhan untuk jiwa-jiwa, ngomongin tentang panggilan Tuhan untuk melakukan sesuatu, sering nggak kita itu berkata seperti ini, nantilah Tuhan, aku masih muda. Nantilah Tuhan, sans, gitu ya, apalagi kalau bahasa anak sekarang gitu ya. YOLO, gitu kan. Nanti dululah Tuhan, saya ini masih punya banyak waktu, gitu kan. Jadi akhirnya waktu Tuhan mau membawa kita terbang, waktu Tuhan mau membawa kita itu level up, dan Dia meminta ketaatan kita menunda-nunda, kita mengulur-ngulur waktu, kita menjadi nyaman dengan keadaan kita sekarang. Dan tanpa sadar akhirnya apa? Kehidupan kita menjadi stuck. Karena saya mau mengajak saudara-saudara sekalian yang mungkin termasuk di tipe yang pertama ini. Seharusnya Tuhan itu punya harapan dan panggilan yang besar dalam kehidupan kita. Cuman ritme kita yang terlalu lambat. Ketika Tuhan minta, ayo, aku mau minta ketaatanmu. Aku mau minta kamu lakukan ini. Ayo keluar dari zona nyamanmu. Kita memilih untuk enggak nanti Tuhan. Nanti Tuhan. Aku takut Tuhan. Apapunlah alasan kita. Kembali ke ayat yang tadi. Yang waktu Yesus ngomong pikulah kuk yang kupasang. Kuk di situ itu penggambarannya itu ya. Seperti ditambatkan ke sapi yang lebih berpengalaman. Atau kerbau gitu ya. Jadi pikulah kuk artinya kita itu seperti sapi atau kerbau ya, atau hewan yang tidak berpengalaman, lalu memikul kuk dengan yang lebih berpengalaman supaya ritmenya sama, sehingga kita yang tidak berpengalaman itu belajar bagaimana ritmenya. Nah, jadi bukan berarti Tuhan memaksa kita. Sekali lagi tadi di awal saya sudah bilang gitu ya, bahwa ayat itu ngomong dengan jelas unforced rhythm of grace. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan mau supaya kita mengikuti ritmenya Dia. Kita belajar dari Tuhan sendiri. Bukti bahwa Tuhan berharap banyak ya sama kita. And we are called. 1 Petrus 2 ayat 9.
Saya bacakan ayatnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, sudah sangat jelas sekali di sini tertulis kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Ada sebuah panggilan yang besar untuk apa? Untuk kita keluar kepada terangnya yang ajaib. Bahkan di ayat yang lain untuk kita memberitakan kebesarannya Tuhan, supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Panggilan kita begitu luar biasa, saudara-saudara. Cuman sekali lagi, kita ini yang punya tempo yang lebih lambat dari Tuhan. Akhirnya perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah rancangkan buat kehidupan kita tidak benar-benar terjadi. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk sadar hal ini, bahwa panggilan kita itu begitu luar biasa. Akhirnya tanpa kita sadar, selain kehidupan kita stuck, kita jadi orang-orang Kristen yang suka kaget-kagetan. Betul? Terutama di masa pandemi seperti ini loh. Ini bisa membuktikan banyak hal. Apakah hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang kaget-kagetan? Duh, kok begini ya? Duh, kok begitu ya? Kok sekarang Tuhan begini ya mengerjakannya? Kok begini ya? Nah, itu kan. Akhirnya ketika Tuhan mau melakukan hal yang baru, ya kan, dari tadi kan kita ngomongin tentang vision statement SMCC tahun ini gitu kan. Ada hal baru yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita nggak siap, kita kaget. Dan jangan lupa beberapa saat yang lalu, Ko Angga sempat mengkhotbahkan gitu ya, bahwa Tuhan memakai cara-cara yang baru. Dan kita kaget, kita nggak siap. Melihat orang lain yang lebih berlari kencang dari kita, yang lebih bertumbuh dari kita, akhirnya kita kaget. Kok sudah jauh ya? Akhirnya insecure dengan proses, progres, dan keberhasilan orang lain. Jadi, saya mau mengajak sekali lagi saudara-saudara untuk merenung. Apakah saya tipe orang yang pertama? Apakah saya saat ini, tempo saya lebih lambat daripada tempo kasih karunia-Nya Tuhan? Ritme saya lebih lambat daripada ritme kasih karunia-Nya Tuhan? Dan tanpa sadar ya, saudara-saudara sekalian, ini salah satu ciri lagi yang saya temukan. Biasanya cuma ngeluh orang-orang seperti ini. Cuma ngeluh, membuat alasan, sama kan kayak perumpamaan yang tadi tentang talenta. Aduh saya takut, saya begini. Jadi pintar untuk membuat alasan. Dan biasanya alasannya kayak gini. Saya kan orang stabil, saya kan orang cermat, saya ini memang temponya begini lebih lambat. Saya lagi saudara-saudara tidak ada hubungannya dengan DISC. Dan seharusnya kita di SMCC sudah hari-hari ini belajar ya, DISC itu seharusnya bukan menjadi sesuatu yang paten dan menjudge kita tidak bisa bertumbuh. Enggak, seharusnya DISC itu menjadi sebuah titik untuk kita berangkat untuk mengetahui, oh saya seperti ini naturalinya ya kan. Cuman setelah itu seharusnya kita bertumbuh. Jadi jangan pernah menggunakan alasan DISC. Atau yang kedua, di masa pandemi seperti sekarang, ya gimana, sekarang lagi pandemi, saya nggak bisa lakukan ini, saya begini. Padahal Tuhan minta untuk kita lakukan sesuatu. Apakah kita tipe orang yang pertama? Tipe yang kedua, sebaliknya. Tadi ekstrem kiri, sekarang ekstrem kanan. Ya. Dan ini saya ngomongin diri saya sendiri sebenarnya. Saya punya kecenderungan ke sini. Ciri-cirinya, ya ini yang kedua adalah ritme yang lebih cepat. Jadi kebalikannya. Kalau tadi ritme yang lebih lambat dari ritme kasih karunia, kali ini adalah ritme yang lebih cepat daripada ritme kasih karunia. Ciri-cirinya, suka sibuk. Seperti tupai, terbang ke sana sini. Gitu ya. Seperti cacing kepanasan, gitu ya. Selalu ngomongin hasil, progres, gitu kan. Melihat berhenti, ketika melihat sesuatu itu berhenti misalnya ya, atau slow down itu sebagai sebuah kegagalan. Nah lihat ya, jadi ekstrim satunya. Lalu suka khawatir akan hari esok. Suka ngomong, hidupku kok di sini-sini aja ya, nah, kayak gitu. Padahal kalau kita ngomongin tentang statement itu tadi ya, hidupku kok di sini-sini aja ya. Gimana kalau memang Tuhan mau memproses hati dan karakter kita? Dengan kata gini-gini aja itu tadi. Sekali lagi bukan berarti Tuhan tidak mau kita terbang. Saya tadi sudah memberikan kepada saudara-saudara kebenarannya. Bahwa Tuhan ingin kita naik level. Tuhan ingin kita terbang. Tapi sometimes Tuhan juga izinkan sesuatu itu slow down. Kenapa? Karena Dia mau membentuk hati kita. Contohnya, beberapa kisah yang ada di Alkitab. Kisah Abraham. Bagaimana dia dibuat menunggu oleh Tuhan untuk kelahiran Ishak. Kisahnya Yusuf. Dari pertama kali dia mendapatkan mimpi, hingga dia akhirnya benar-benar menjadi orang kepercayaan di Mesir. Berapa lama prosesnya? Dan betapa menyakitkan. 3, Daud. Dari waktu dia masih kemerah-merahan, dia sudah diurapi untuk menjadi raja. Langsung menjadi raja? Enggak.
Prosesnya juga cukup panjang. Lalu kisah dari bangsa Israel sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan mengizinkan mereka untuk berputar-putar untuk apa? Mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, untuk membentuk karakter mereka. Karena dikatakan bahwa bangsa itu tegar tengkuk. Jadi kita perlu cek saudara-saudara, apakah ketika Tuhan itu mengulur-ngulur gitu ya, kelihatannya mengulur-ngulur atau membuat segala proses kita tuh sekarang slow down atau lebih lambat gitu ya dari ritme kita, artinya Tuhan mau melakukan sesuatu. Saya mau bukakan ayat ya. Ini ada 2 ayat juga yang saya temukan gitu ya, yang ngomongin tentang ini. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Nih tahu ya, ngomongin tentang kekhawatiran. Saya bacakan dari versi Terjemahan Baru dan The Message-nya. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Terutama pertanyaan ini sering ditanyakan di masa pandemi sekarang. Tuhan, aku harus seperti apa Tuhan? Ya, gitu kan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Versi dan message-nya juga bagus, bicara seperti ini. What I'm trying to do here is to get you to relax. To not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. Wow, saya waktu merenungkan ayat ini sendiri, kayak ayat ini berbicara banyak buat saya. People who don't know God and the way He works fuss over these things. Highlight kata fuss. Kita nanti akan masuk ke ayat yang lain dan Tuhan Yesus ngomong hal yang sama ke orang yang lain ya. Fuss over these things, but you know both God and how He works. Steep your life in God reality. Steep itu artinya kayak tenggelamkan dirimu, masukkan dirimu atau involve gitu ya, terlibat dalam God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You will find all your everyday human concerns will be met. Give your entire attention to what God is doing right now and don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Saya suka banget ayat ini. Terutama di versi The Message-nya ya. So deep. Sekarang kita masuk ke kisah yang lain. Ini adalah contoh dari orang yang ritmenya terlalu cepat. Bahkan sampai di versi yang lain dikatakan sampai Tuhan tuh ngomong fuss over nothing. Kamu terlalu sibuk untuk melakukan sesuatu yang bahkan saya nggak minta. Yesus nggak minta. Siapa dia? Marta. Lukas 10 ayat 38-42. Saya langsung lompat aja ke ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Tahu ya? Jadi ini kisahnya Yesus datang ke rumahnya Maria dan Marta. Maria langsung duduk di dekat kaki Tuhan, di dekat kaki Yesus. Lanjutannya di ayat 40 ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, coba ya sambil direnungkan ini ayatnya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Di versi The Message-nya katanya, Dear Marta. Ya. Marta, dear Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di versi The Message-nya dikatakan, you are fuss over nothing. Kamu sibuk untuk melakukan sesuatu yang nothing. Itu bahkan lebih dramatisin di versi The Message-nya. Itu menyakitkan gitu ya. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah kita adalah golongan yang kedua? Golongan yang fuss over nothing, yang menyibukkan diri untuk melakukan hal yang bahkan Tuhan tidak minta. Ritme kita terlalu cepat. Ini yang lebih menakutkan ya buat saya, karena kita mungkin melandaskan atau mengcover apa yang kita lakukan, kesibukan kita dengan ini buat Tuhan. Nah, itu jadi lebih menakutkan buat saya. Karena kita jadi kayak bahasa Jawanya itu krosok-kroson gitu ya. Terasa seperti melakukan untuk Tuhan, padahal Tuhan ngomong saya nggak minta. Wow. Saya berdoa nggak cuma buat diri saya sendiri, tapi buat saudara-saudara sekalian yang mendengarkan ini. Semoga kita sedang tidak berada di fase seperti ini. Karena itu hanya akan menghasilkan kelelahan, capek. Dan kita akan semakin merasa
tanpa sadar ya, ketika sudah sampai di satu titik kita tremble down, kita capek, kita baru sadar kita terlalu jauh dari ritmenya kasihnya Tuhan. Jujur saya masuk golongan ini, saudara-saudara. Saya ngomong yang ini bukan karena saya mau mengajak teman-teman saudara-saudara berubah, lalu saya sendiri tidak seperti itu. Enggak, saya juga seperti ini. Saya termasuk golongan ini. Saya nggak sabaran, akhirnya sering khawatir sendiri. Saya tadi sudah ngomong ya, bahwa beberapa tahun ini Tuhan memproses saya di sini. Tuhan membuat seorang Doni menjadi lebih sabar. Tuhan membuat Doni untuk menjadi lebih percaya. Tanpa sadar kalau kita berada di fase seperti ini terus, saudara-saudara, kita akan menjadi curiga dengan Tuhan. Betul nggak? Seperti tadi, Marta itu contoh bahwa dia juga curiga loh. Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Hello? Seorang Yesus yang bahkan, jangan lupa ya, kita harus tahu background-nya bahwa Maria dan Marta ini dekat dengan Yesus. Tapi Marta bisa ngomong dengan mudah, di tengah kesibukannya semua, dia jadi kayak lupa ingatan dengan Tuhan dan ngomong, kamu nggak peduli? Hello? Bukankah kita juga seperti itu, anak-anak Tuhan? Ketika di tengah-tengah hal yang tidak menentu, tidak pasti, bahkan di masa pandemi seperti ini, kita jadi mempertanyakan Tuhan. Apakah engkau tidak peduli? Merasa Tuhan jahat, merasa bahwa Tuhan gak mau kita senang, atau merasa bahwa Tuhan terlalu lambat. Intinya curiga dengan Tuhan. Saya mau kasih beberapa quotes yang bagus yang saya temukan waktu kemarin saya sempat saat teduh gitu ya. John Stott wrote that God will answer no if the things we ask for are either not good in themselves or not good for us or for others, directly or indirectly, immediately or ultimately. Wow. John Stott itu berkata bahwa ketika Tuhan ngomong enggak, bisa jadi apa yang kita inginkan atau kita doakan atau kita usahakan ternyata tidak baik. Yang kita inginkan ini tidak baik, atau nggak baik buat diri kita, atau nggak baik buat orang lain. Directly, indirectly, immediately, or ultimately. Ingat, Allah kita ini Allah yang Alpha Omega. Dia ada di waktu yang dulu dan waktu yang makan depan. Makanya dia tahu bahwa ini nggak baik buat kamu. Ini nggak baik buat kamu. Bisa nggak kita percaya? Jadi kita nggak harus tahu kenapa Tuhan itu mungkin mengulur-ngulur. Kenapa Tuhan itu berkata tidak. Kita harus ingat bahwa Tuhan melihat dari eternal perspective. Tuhan melihat dari perspektif yang kekal. Dan bahkan kita nggak bisa mengerti cara-cara pikirnya Tuhan. So we have to believe. Rick Warren juga berkata seperti ini. When the request is not right, God says no. When the timing is not right, God says slow. When you are not right, God says grow. But when the request is right and the timing is right and you are right, God says go. Wow. Saya menemukan quotes ini seperti tertemplak gitu ya. And at the same time, ada sebuah keyakinan dan sebuah harapan, sebuah iman yang muncul bahwa yes, God, I believe in you. Tuhan tahu kapan timing yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. So, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk punya mindset yang benar. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara sedang terlalu cepat, ritmenya terlalu cepat gitu ya. Hingga capek-capek sendiri, hingga merasa bahwa kok kering ya, kok rasanya Tuhan jauh ya. Bukan Tuhan jauh, ritme kita yang terlalu cepat, saudara-saudara. So, Tuhan yang tahu timing yang tepat. Akhirnya kita terlalu memikirkan yang ada di depan, yang belum ada, planning dan mimpi kita sendiri, kita nggak bisa menikmati hidup. Kita nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita jadi sulit bersyukur. Nah, ini ciri-ciri yang lain. Bahkan sampai parahnya, kita nggak bisa lagi merasakan kasih dan kebaikannya. Saya mau kasih gambaran ya, nanti mungkin saudara-saudara bisa cek filmnya kalau belum nonton. Ada satu film yang dibikin oleh Pixar, ya judulnya adalah Soul. Nonton nanti. Di film itu digambarkan sekali gambaran sosial, masyarakat modern kita sekarang. Banyak begitu orang yang punya kayak tujuan, harapan, goals. Akhirnya dia nggak bisa menikmati hidup. Itu digambarkan banget. Hingga pada akhirnya apa yang dia mimpikan ya, dia ingin menjadi pemain jazz yang hebat. Sudah sampai nih di stage, sudah selesai, dia merasa kosong. Kenapa aku merasa biasa aja ya? Karena dia tidak pernah menikmati prosesnya. Sama nggak dengan kehidupan kita? Seringkali kita itu dalam hidup ketika kita terlalu mengejar sesuatu,
Aku harus menjadi seperti ini. Aku mau seperti ini. Dan lebih cepat dari ritme kasih karunia Tuhan. Kita capek. Bahkan mungkin ketika kita dapatkan yang kita inginkan, sesuai agenda kita merasa kosong. Sedih kan? Akhirnya kita jadi merasa bahwa semuanya karena usaha saya. I deserve it. Kita jadi lupa dengan kasih karunia Tuhan. Akhirnya menjadi sibuk sendiri, dan golongan ini akan sulit untuk menangkap yang baru dari Tuhan. Kenapa? Salah satu alasannya karena sudah capek. Sudah nggak ada waktu untuk nyari yang begituan Tuhan. Udah, saya nggak butuh yang baru dari Tuhan, saya sudah cukup. I feel enough. Sudah habis energinya untuk khawatir dan ngurusin fokus dan agendanya sendiri. Nah, ini biasanya yang kayak gini, kalau ngomongin tadi DSC ya, biasanya orang-orang dominan ini yang kayak gini ya. Saya harus terus berprogres, saya harus terus maju, saya harus begini, saya gitu. Kayak cacing kepanasan gitu ya. Gerak terus. Saya punya seorang teman kayak gini, jalan sedikit, senggol, jalan sedikit gitu kan, nggak bisa diem. Ketika Tuhan ngomong diam, Tuhan ngomong slow down. Nggak bisa Tuhan gitu kan, gerak lagi. So ayo sekali lagi, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian. Jika saudara-saudara sekalian adalah tipe yang ini, mari kita bertumbuh. Amin. Saya sendiri juga belajar. Yang ketiga, yang terakhir, ritme yang sama dengan ritme Tuhan pastinya. Kalau yang tadi yang pertama adalah tipe-tipe orang yang terlalu lambat dari ritme kasih karunia Tuhan. Tipe yang kedua adalah ritme yang lebih cepat dari ritme kasih karunia Tuhan. Yang ketiga adalah anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang ritmenya sama dengan ritme Tuhan. Ciri-cirinya apa? Peka dengan waktu dan timing Tuhan. Kalau kita ngomongin pakai bahasanya ngisi bensin itu ya, Pertamina, pasti pas. Nah itu. Jadi peka sekali. Beberapa contoh yang ada di Alkitab, ada Nuh, Musa, Daud, ya kan? Dan masih ada begitu banyak. Ditulis, Alkitab menulis bahwa gini, mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Wow, privilege. Bayangkan kalau kehidupan kita dikatakan oleh Tuhan bahwa engkau telah melakukan tepat seperti yang kuperintahkan. Wow. Meskipun kelihatannya cara Tuhan yang baru itu tidak masuk akal. Anak-anak Tuhan yang seperti ini ya, meskipun timingnya serasa nggak mungkin, tapi mereka peka dan mereka percaya. Ingat, nggak cuma ngomongin peka ya, tapi juga ada lanjutannya, percaya. Dan apa? Dilanjutkan dengan obedience. Saya mau taat Tuhan. So, termasuk golongan yang manakah kita? Mau poin 1, poin 2, poin 3, kita harus sadar bahwa segala sesuatu ada musimnya. Segala sesuatu ada waktunya. Dan bukan ngomongin tentang waktu kita, atau agenda kita, atau kepentingan kita, bukan. Tapi seharusnya waktu atau musim menurut Tuhan. Temponya atau ritmenya itu sesuai dengan Tuhan. So kita harus sinkron. Ayat terakhir yang saya mau bagikan buat saudara sekalian, Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Ditulis oleh orang yang paling berhikmat di Alkitab. Betul ya? Saya bacakan. Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Segala sesuatu ada waktunya, saudara-saudara. Bahkan ada waktunya untuk sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. In His time, not our time. Saya teringat sebuah lagu yang mungkin saudara-saudara tahu ya. Lagu ini tidak terlalu lama juga, gitu ya. Kata-katanya seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. So, ketika ngomongin hal yang baru, saudara-saudara, ketika ngomongin hal-hal yang Tuhan sediakan, yang mungkin saat ini kita belum tahu ya apa itu di tahun 2021. Saya mau mengajak sekali lagi saudara-saudara untuk percaya sama timingnya Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk meletakkan agenda kita, meletakkan kepentingan kita, kenyamanan kita, dan kita mulai melihat apa yang Tuhan mau. Kita melihat timingnya Tuhan. Kita melihat ritmenya, kasih karunia-Nya Tuhan yang sekarang. Dan kita mau synchronize dengan itu. Amin. Saya mengajak untuk kita semua peka dan percaya terhadap waktunya. Karena sekali lagi, kasih karunia ada ritmenya. Sudahkah kita tangkap ritme itu dan kita ikuti ritme itu? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar barusan. Kami percaya bahwa hal-hal yang baru Tuhan sedang sediakan saat ini. Ampuni setiap kami kalau mungkin ritme kami selama ini lebih lambat atau lebih cepat dari ritme kasih karunia-Mu. Tapi firman-Mu pada saat ini mengingatkan setiap kami bahwa kami harus sinkron dengan ritme-Mu. Supaya kami sendiri nggak capek, supaya kami sendiri tidak tertinggal, supaya kami sendiri tidak terseret, sehingga kami sendiri tidak menderita ketika kami menjalani kehidupan kami. Tapi justru ketika kami mengikuti ritme-Mu, kami percaya bahwa kelegaan, kekuatan, dan sukacita damai sejahtera itu akan menyertai setiap kami. Ajari setiap kami Tuhan, biar kami mengikuti ritme-Mu dengan tepat. Dan kami mau belajar untuk kami percaya. Meskipun mata kami, mata jasmani kami melihat hal yang buruk, mata jasmani kami melihat segala sesuatu tidak mungkin, segala sesuatu terlihat gelap bahkan, tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ritme kasih karunia itu ada buat setiap kami, menuntun kami untuk menuju ke kehidupan yang berkemenangan, yang baru dari Tuhan. Dan kami mau terima itu, kami mau tangkap itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.